Halo teman-teman sekalian, izinkan pada hari ini saya akan melakukan sharing terhadap apa yang dimaksud dengan budaya kerja daripada suatu perusahaan. Nah, dalam hal ini temanya itu adalah meritokrasi. Nah, apa itu meritokrasi? Nah, saudara-saudara sekalian, kita sudah mengenal bahwa ada istilah yang namanya autokrasi. Nah, autokrasi itu apa? Autokrasi itu adalah dari kata krasi itu adalah pemerintahan otoritatif gitu ya. Nah, suatu budaya yang autokrasi itu ketika seorang itu berdiskusi di dalam suatu pertemuan tertentu, maka yang terjadi adalah adanya suatu keputusan yang otoriter gitu ya, berasal dari satu orang saja yang otoriter. Nah, orang lain itu tidak bisa menyampaikan kehendaknya itu dengan bebas. Bahkan tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan suatu kehendaknya dengan bebas. Nah, budaya kerja seperti ini tidak bagus untuk suatu perusahaan. Nah, poin yang kedua, itu mungkin kita berpikir ini baik gitu ya. Istilah yang kedua yaitu demokrasi. Berpikir ini baik. Tetapi apakah benar demokrasi itu baik? Marilah kita berpikir ulang. Demokrasi itu adalah pendapat yang terbanyak, itu yang dianggap yang terbaik. Pernahkah saudara berpikir bahwa pendapat yang terbanyak belum tentu yang terbaik? Bisa juga demikian kan? Nah, jadi demokrasi juga bukan suatu budaya yang paling baik. Memang lebih baik daripada autokrasi, tetapi bukan yang paling baik. Bisa juga adanya birokrasi. Nah, birokrasi itu artinya begini. Kalau ada dua orang atau beberapa kelompok ya sedang berdiskusi, kemudian mentok, maka mereka sudah kita serahkan pada atasan. Keputusannya bagaimana? Nah, itu birokrasi. Jadi menyerahkan keputusan itu bukan berdasarkan ide-ide yang terbaik yang masuk, bukan berdasarkan kebutuhan permasalahan yang ada, tetapi berdasarkan apa? Berdasarkan daripada atasan aja, birokrasi. Kan birokrasi kan ada atasan bawahan gitu ya. Nah, yang keempat, ini yang dianggap paling tepat, yaitu meritokrasi. Yaitu adalah komunikasi dua arah. Daripada berbagai pihak yang memiliki kepentingan-kepentingan, dan kemudian dari komunikasi berbagai pihak itulah, maka didapat suatu keputusan, suatu ide yang bagus sekali untuk dilakukan dan dilaksanakan. Ada suasana kerja yang mendukung. Nah, itulah kurang lebih yang namanya meritokrasi. Nah, untuk mencapai suatu tahap meritokrasi, itu ada beberapa tahap yang harus kita lalui, gitu ya. Jadi nggak selalu tahap-tahap itu adalah tahap-tahapan yang mudah untuk mencapai suatu meritokrasi, ya. Tahap yang pertama, saya menggunakan ilustrasi sepak bola aja ya, karena ini ada Piala Eropa gitu ya. Saya mengenakan timnas favorit saya, yaitu timnas Jerman ya. Nah, begini, hubungan yang pertama adalah seperti ini. Suatu tim sepak bola terdiri atas 11 orang. Pemainnya hebat-hebat semua. Tetapi pemain-pemain itu pengen unjuk gigi masing-masing. Pengen ikut menonjol. Maka yang terjadi adalah tidak mau ngoper bola. Nah, jadi tidak ada, ilustrasi ini menggambarkan tidak adanya komunikasi. Hubungan yang motong. Antar interpersonalnya itu kurang baik hubungannya. Jadi hubungan itu motong gitu ya. Jadi tidak mau memberikan bola, tidak memiliki rasa percaya kepada orang lain. Nah, itu menjadi masalah. Ini tahap pertama. Yang kedua, tahap kedua adalah ini ya. Karena sama-sama berada di lapangan bola, maka mereka berpikirnya seperti ini. Ya udah, kan sama-sama di lapangan bola, ya toh. Ya udah, kita melakukan sesuai dengan yang posisi kita masing-masing aja, gitu loh. Jadi kalau back ya back, nggak usah maju, ya kan. Kalau ada tendangan sudut apa gini-gitu ya nggak usah maju. Biarkan penyerang saja yang cetak gol. Nggak usah, kita melakukan tugasnya masing-masing aja. Jadi hubungan antar personal itu biasa-biasa. Nggak memiliki kesatuan untuk gimana caranya tim ini memenangkan setiap daripada pertandingan. Nggak ada seperti itu. Tapi hanya berfungsi untuk apa? Ya bekerja sesuai jabatan saja, sesuai posisi saja, gitu ya. Nah, itu kesatuan tempat. Yang menyatukan hati itu adalah cuma posisi saja.
Dan yang berikutnya itu adalah, yang kedua adalah kesatuan daripada pikiran. Nah, sudah mulai berpikir kan, hubungannya baik-baik saja, tidak seperti yang pertama ya, lebih baik lagi daripada yang pertama. Tapi yang terjadi adalah begini, mereka mulai berpikir bahwa, oh gimana ya, cara passing yang bagus gimana, nah mulai meningkatkan diri sendiri gitu ya. Nah, terus kemudian kalau ada orang lain di sana, ini bagaimana saya bisa ngoper ke sana, mulai berpikir untuk lebih baik gitu ya. Nah, ada hubungan yang lebih meningkat lagi, yaitu kesatuan konteks. Nah, kesatuan konteks ini pemain bolanya berpikir gini ya, waduh bagaimana ya cara strategi yang pas. Nah, ini bukan cuma memikirkan teknis cara ngoper yang baik, atau aku mau ngoper ke orang itu apa enggak, tapi mulai berpikir, kita ini strateginya yang paling bagus apa? Mau main umpan lambung, atau mau main tiki taka ala Spanyol gitu misalkan, atau mau main serangan-serangan kick and rush ala Inggris. Nah, mau seperti apa gitu ya. Nah, ini mulai berpikir saling interpersonal tuh saling memiliki rasa untuk memiliki pemikiran untuk memajukan daripada organisasinya. Itu yang paling penting ya. Paling penting itu, memikirkan untuk memajukan organisasinya. Dan yang terakhir adalah kesatuan jiwa. Nah, kalau kesatuan jiwa ini sudah tahapannya itu luar biasa ya. Jadi komunikasinya itu adalah komunikasi yang saling bebas ya. Atau kalau misalkan ada debat pun, ya debat itu tanpa ada baperan. Karena apa? Masing-masing pihak itu sudah bersatu. Kondisinya daripada suatu tim itu sudah saling nyatu, satu jiwa gitu. Nah, kalau ibarat sepak bola, itu pasti berpikir gini, kita ada di sini untuk apa? Memenangkan Euro, gitu misalkan ya. Timnas Jerman ada di sini untuk memenangkan Euro. Jadi semua orang berpikir, saya ngoper, atau saya shooting, atau saya dribbling, semuanya itu saya lakukan untuk satu tujuan, satu visi besar yang sama, yaitu memenangkan Euro. Jadi bukan cuma, sekedar saya posisinya back, saya cuma pengen memikirkan strategi yang tepat. Bukan cuma itu, tetapi orang-orang yang ada adalah orang-orang yang memikirkan bagaimana visi negaranya, dalam hal ini Jerman, itu memenangkan daripada Euro. Nah, itu yang paling bagus yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Ada kesatuan jiwa. Kalau setiap pemain memiliki pemikiran bahwa saya ada di sini, saya ada di lapangan ini untuk memenangkan Euro, untuk menjadi timnas nasional Jerman, tidak main-main untuk memenangkan Euro, maka pasti probabilitas untuk juara itu pasti besar. Kemungkinan sukses itu pasti jauh lebih besar daripada cuma orang datang di lapangan hanya untuk ya udah cuma sekedar main-main bola aja, nggak punya suatu tujuan yang lebih besar, gitu ya. Nah, suatu organisasi juga demikian. Kalau suatu organisasi semua anggotanya itu memiliki satu visi yang sama, memiliki satu kesatuan hati, hubungannya itu sudah sangat-sangat baik, pasti perusahaan itu pasti akan maju. Tidak ada rintangan-rintangan yang menghalanginya, gitu ya. Itulah sebabnya suatu perusahaan itu harus memiliki rasa saling percaya dengan orang lain. Kalau ilustrasi sepak bola tadi, tindakan kita untuk ngoper bola ke tempat lain, ke orang lain, ke teman kita, itu adalah wujud daripada kita percaya bahwa orang lain itu bisa melakukan yang lebih baik daripada kita, gitu ya. Jadi misalkan ada suatu pemain sayap ngoper bola ke temannya gitu ya. Nah, kalau dia nggak ngoper, maka yang terjadi adalah tidak ada gol. Tapi karena dia mau ngoper ke temannya, maka bisa jadi gol. Nah, itu ilustrasinya seperti itu. Kalau Anda tidak mau mempercayai teman-teman Anda yang mungkin notabene jauh lebih baik daripada Anda, maka Anda tidak mungkin bisa mencapai tujuan Anda. Jadi poin berikutnya adalah counter. Yaitu counter itu adalah mau mempercayai terbuka gitu ya, bisa menyatakan pendapat gitu, bisa menyatakan tanpa rasanya ragu-ragu, tanpa rasanya ada tertuduh, tanpa rasanya ada rasa takut. Karena kalau budaya perusahaan sudah dihantui oleh rasa takut, maka ide-ide yang bagus tidak akan mungkin keluar. Permasalahannya adalah seperti itu. Nah, berikutnya adalah ada yang namanya solidaritas. Nah, ini penting ya. Solidaritas adalah solid
ada kata solid. Jadi ada rasa bersama, rasa memiliki yang sangat kuat, gitu ya. Hubungan antar interpersonal. Karena kalau tidak ada kesolidan, maka yang terjadi adalah berbahaya sekali. Suatu perusahaan itu pasti akan goyah. Saudara perhatikan baik-baik, kalau suatu tim sepak bola tidak ada yang namanya kesolidan. Contoh misalkan, ada back sayap itu serang gitu misalkan ya. Posisi di belakang namanya back sayap, bisa maju ke depan. Ketika dia maju ke depan, siapa yang backup dia kalau ada serangan balik? Apakah misalkan center back itu mau, atau gelandang bertahan itu mau untuk menggantikan daripada posisi back sayap yang ditinggalkan? Harus mau. Karena kalau ada tidak mau, maka siapa yang bertanggung jawab ketika ada serangan balik? Begitu ya. Nah, jadi ada kesatuan hati, ada solidaritas, ini sangat penting sekali. Gitu ya. Jadi jangan sampai adanya hal-hal seperti ini itu membuat daripada solidaritas tim itu saling menjadi goyah. Jangan sampai itu saling menyalahkan atau apa. Itu tidak boleh, gitu ya. Jadi ada rasa saling memiliki, gitu ya. Rasa saling memiliki. Terus kemudian poin yang terakhir itu juga harus open-minded. Nah, kenapa kok harus open-minded? Open-minded itu adalah kita memiliki suatu pengertian bahwa ada orang lain atau pihak lain atau ide lain yang mungkin lebih baik daripada ide kita. Saudara, suatu ilustrasi lagi dalam sepak bola. Mungkin ya, misalkan kalau jadi pelatih ya saya, mungkin ada pemain-pemain tertentu itu yang kurang bagus mainnya dibandingkan dengan yang lain. Tetapi apakah tidak ada hal yang positif daripada dia? Pasti ada. Contoh misalkan ya, dia di klubnya main misalkan di Real Madrid atau Barcelona atau mana ini ya. Dan dia dapat info yang menarik nih. Oh, saya dapat info nih, biasanya orang ini itu mainnya seperti ini, main ini, gaya bertahannya seperti ini. Jadi melalui orang seperti ini, pelatih bisa tahu kebiasaan-kebiasaan yang selama ini mungkin tidak pernah diekspos di media. Tetapi kebiasaan-kebiasaan, perilakunya seperti ini, kalau latihan seperti ini, sehingga pelatih bisa tahu kekuatan musuh dari pemain yang mungkin secara kemampuan tidak menonjol di lapangan. Tetapi informasi yang dia dapat untuk masukan kepada pelatih, itu adalah hal yang bisa digunakan untuk pelatih untuk meramu daripada taktik yang bagus untuk mengalahkan calon lawannya nanti. Karena si pemain ini yang kurang bagus tadi dalam hal mungkin penampilannya atau gocekannya atau operannya, tapi orang ini pernah satu tim dengan calon lawan musuh ini, gitu ya. Calon lawan daripada tim yang akan misalnya calon lawan timnas Jerman, misalkan mau lawan Spanyol atau apa gitu ya. Jadi punya informasi yang bagus tentang pemain-pemain daripada Spanyol. Karena apa? Pernah main di Real Madrid atau pernah main di Barcelona, gitu ya. Jadi ini salah satu wujud daripada open minded. Jangan sampai kita underestimate. Alah, kamu ini nggak bisa main apa gini gitu, kurang bagus, sudah kamu diam saja, nggak usah ngomong-ngomong. Jangan, gitu ya. Karena apa? Karena mungkin yang dibutuhkan pelatih itu bukan daripada taktiknya, masukan taktik, tetapi informasi-informasi non-teknis itu yang diperlukan daripada pelatih, dan informasi itu bisa digunakan untuk memenangkan daripada suatu pertandingan. Gitu ya. Jadi itulah daripada budaya-budaya daripada perusahaan serta ilustrasinya yang menggunakan daripada sepak bola, gitu ya. Semoga dengan adanya ilustrasi sepak bola ini bisa semakin membuat kita saya mengerti betapa pentingnya hubungan interpersonal dalam suatu tim, dalam suatu organisasi. Sehingga kita akan menjadi tercapai suatu organisasi yang lebih baik, suatu tim yang lebih baik. Suatu tim yang memiliki winning culture, gitu ya. Oke, sekian sharing saya. Bye-bye.